sektor pertanian itu akan mendapatkan atau menghasilkan banyak hal yang terkait dengan ketahanan pangan, apakah itu untuk beras atau untuk yang lainnya gitu ya. Kemudian juga termasuk untuk peternakan, ya, apakah itu termasuk perikanan. Peternakan itu termasuk dalamnya adalah misalnya kita membudidayakan hewan ternak, baik sapi, ayam, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kita masukkan di dalam program ketahanan pangan dan hewani, sehingga dengan adanya program ini, Bapak Ibu sekalian, diharapkan masyarakat kita itu bisa bertahan, bahkan bisa berkontribusi terhadap masyarakat yang lainnya. Kalau misalnya pangan dan hewani ini di masing-masing desa itu baik, nah tentunya ini juga akan mendukung ketahanan pangan secara nasional. Nah, itulah yang menjadi filosofinya kenapa di dalam Perpres 104 dan juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa dana desa itu diprioritaskan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani. Nah, itu kira-kira yang menjadi landasan filosofi dari kenapa dana desa itu kita fokusing untuk penggunaannya untuk ketahanan pangan dan hewani, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam sebenarnya terhadap irmak dana desa yang ada 4 kelompok tadi, 40% untuk BLT, kemudian juga 20% untuk ketahanan pangan hewani, kemudian juga 8% untuk COVID, dan sisanya untuk yang program prioritas lainnya. Sebenarnya tidak ada ketentuan sanksi terkait dengan desa yang tidak bisa melaksanakan ketentuan tersebut. Begitu juga dengan untuk ketahanan pangan hewani. Bahkan untuk COVID memang di dalamnya bahkan kita memberikan fleksibilitas kepada desa yang memang tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa membelanjakan sampai dengan 8%. Karena kondisi desanya memang tidak masuk di dalam desa yang skala penularannya atau skala COVID-nya tinggi. Nah, begitu juga dengan ketahanan pangan hewani, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di dalam peraturan-peraturan tadi tidak ada ketentuan mengenai sanksinya. Namun memang kita menginginkan agar pemerintah desa itu bisa melihat dan bisa mengupayakan sejauh mungkin untuk pencapaian penggunaan dana desa 20% tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar informasi saja. Kemarin saya sudah sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa. Beliau sempat menyampaikan juga bahwa ternyata dari Kementerian Desa juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bagaimana supaya ketahanan pangan hewan ini menjadi perhatian kita sama-sama. Nah, oleh karena itu menurut hemat kami, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ada pesan-pesan khusus dari pimpinan kita, dari Presiden, tentunya itu menjadi warning untuk kita supaya kita bisa lebih fokus dan juga memperhatikan hal-hal tadi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tegaskan lagi di sini bahwa untuk pemenuhan 20% ketahanan pangan hewani ini tidak berlaku adanya ketentuan sanksi. Itu yang diatur dalam peraturan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa nanti kalau nggak bisa 20%, nanti akan ada pidana dan sebagainya jadi temuan. Saya memastikan bahwa itu tidak akan dilakukan karena memang kita tidak mengatur ini. Ya, kita tidak mengatur hal tersebut. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, saya harapkan nanti mungkin dari teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, kalau Bu Yayu atau Pak Witarno bisa lebih detail menyampaikan terkait dengan rincian kegiatan yang mana saja yang masuk dalam program ketahanan pangan hewani, itu akan sangat baik sekali dan tentunya itu yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak Ibu Kepala Desa sekalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin tidak terlalu detail mungkin apa yang saya sampaikan.